Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kreator Bulukumba. Yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, share, dan juga di subscribe ya, karena subscribe itu gratis bosku ya. Hari ini eksklusif, kita akan mengomentari dunia pemerintahan tentang berita-berita viral dan undang-undang yang diberlakukan pemerintah bosku ya. Oke, seperti apa videonya? Kreator Bulukumba tidak berlama-lama, tidak ada intro-intro, kita ke videonya langsung ya. Lah, sudah lihat belum itu videonya si HP, si pengacara kondangan? Sudah lihat belum? Masalah pemerintah mau mengambil uang rakyat, uang masyarakat yang disimpan, ditabung di bank, kalau tidak dipergunakan antara 3 sampai 12 bulan akan dibekukan. Emang 3 sampai 12 bulan ya. pemerintah punya hak Oh, apa? akan dibekukan guys. Untuk merampas, untuk mengambil uang rakyat, ya, uang pribadi rakyat. Hak apa pemerintah? Sudah kehabisan akal, ya. Pemerintah sudah kehabisan akal, sudah hilang, ya, sudah tidak lagi, ya, sampai mau Betul Kak. uang rakyat. Betul Ibu ya. Nampaknya Ibu ini wow murka guys ya dengan adanya pemberitaan seperti ini di mana pemerintah akan membekukan rekening bank yang tidak ada transaksi selama 3 bulan sampai 12 bulannya. Guys, ini parah betul ini ya. Oke, kita lanjut ke yang lainnya guys ya. Apabila menyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3 sampai 12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3 sampai 12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak ajasi manusia, ya, dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke? Sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri. Oh, betul Bang. Itu tadi pendapat dari Hotman Paris, di mana beliau meminta kepada pemerintah agar kiranya undang-undang tersebut dicabut, ya, program tersebut dicabut. Dan saya sangat sependapat dengan Bang Hotman Paris. Ya, seharusnya pemerintah jangan menyusahkan rakyat sendirilah, gitu ya. Gimana ya? Di negara lain ya sibuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan di negara kita sibuk menyusahkan rakyatnya. Ini bagaimana bisa terjadi bosku ya? Waduh. Oke, kita lanjut ke yang lainnya bosku ya. PPATK akan membekukan rekening yang dinilai tidak aktif selama 3 bulan. Buset dah, kata gue ini pemerintah tuh ada-ada aja gitu ya. Pemerintah, PPATK gitu ya. Kemarin tanah akan Ya, benar, sekarang rekening dibekukan karena dinilai tidak aktif. Lah ini pola pikirnya gimana sih? Ini akar pikirannya tuh gimana gitu loh. Gimana kalau orang yang menaruh ke rekening tersebut hanya untuk menabung dana darurat ya. Kita nabung di rekening lain aja itu udah kepotong biaya admin. Sekarang mau dibekuin mentang-mentang kagak aktif. Lah kalau itu cuma buat nabung gimana nih? Kata gue ya, yang harusnya dicurigai itu bukannya kalau Ya, ada sudah transaksi dipotong juga rekening biaya yang adminnya, tidak guys, wajar ya, bukan malah rekening yang tidak aktif gitu loh. Justru rekening yang transaksinya mencurigakan yang harusnya dibekukan gitu loh, bukan rekening yang malah tidak ada transaksinya gitu.
Gimana sih pola pikirnya, gue nggak ngerti deh. Terus gimana orang-orang yang cuma punya rekening cuma buat nabung gitu loh? Bener kan kata gue, tiap bulan kan udah dipotong sama biaya admin banknya. Terus sekarang mau dibekuin juga, kata gue ininya di mana? Buat kalian yang nggak tahu Ya, apa betul, artinya betul, Kak, rekening betul. dorman. Jadi rekening dorman itu rekening yang dinilai tidak aktif gitu ya. Nih kalian bisa baca sendiri deh ya. Duit sendiri, kerja cari sendiri, masih aja direcokin sama negara. Dah kata gue curiga dah rakyat Indonesia semuanya bakal masuk surga jalur VIP nih, gara-gara kebanyakan dizolimin. Ditambah sekarang katanya amplop kondangan itu mau dipajakin juga. Kata gue gimana rakyat Indonesia Masuk mau surga, berkembang masuk biak kalau mau jalur nikah VIP, aja guys, ya. dibikin trauma gitu loh. Udah nabung buat nikah susah gitu ya, sekalipun nikah bisa di KUA. Tapi kan nikah kan ada makan-makan, ada apa segala macam, terus pasti ada yang ngamplopin, ada juga zaman sekarang yang transfer gitu kan, ngasih amplopnya gitu via transfer gitu kan, terus mau dipajakin juga. Kata gue, lu Iya, bisa nggak benar, berhenti benar, Kak. menyusahkan rakyat? Bener kan kata gue di konten gue yang kemarin, gue hidup cuma sekali gitu, kita semua hidup cuma sekali gitu ya, nggak tahu reinkarnasi jadi apa gitu kan, kali gue jadi macan, jadi singa, jadi biawak, jadi api gitu kan, cuman gue jadi manusia nih, hidup cuma sekali ya. Kenapa gue dilepehnya itu di WNI, kenapa gue dilepehnya itu di Indonesia gitu, kenapa? Permasalahannya nih ya, ini kalau begini-begini Betul, ini betul, yang udah betul, otomatis Kak. paling kena. Waduh, Itu parah rakyat ini ya. kecil, mau sampai kapan rakyat kecil diinjek terus, udah kecil makin kecil. Kata gue yang bener-bener aja deh, ini kalau rekening dibeku-bekuin kayak Pastilah, begini ya, udah pastilah balik aja ke rakyat celengan kecil. ayam, udah nggak usah pakai dompet digital deh, nggak usah bayar pakai QRIS, pakai barcode, pakai apa segala macam, nggak usah. Lu balik kayak ke zaman purba tuh, lu balik lu beli tuh celengan ayam. Kata gue bisa banget pemerintah nih bikin dompet-dompet digital, Oh, harus bayar pakai setuju barcode saya bla nih, bla bla. Kak. Ini awal mulanya Setuju gara-gara kalau ini covid ya. nih, gara-gara covid kita tidak boleh bersentuhan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadilah kita pakai barcode. Berlanjut sampai sekarang ya, jadinya begini nih, semuanya digital, semuanya pajak, semuanya ini, semuanya ini. Kata gue balik aja bayar pakai cash deh, udah bagus-bagus deh tuh ya, nggak usah naruh duit di ATM biar kagak kepotong admin tiap bulan. Terus gue mau cerita ya, kemarin gue habis dari minimarket gitu ya, biasanya kan di minimarket lebih itu kan baik bisa tarik cash ya. tunai kan, belanja abis itu bisa tarik tunai. Biasanya kalau gue tarik tunai gitu ya, itu tidak dikenakan biaya administrasi atau biaya apapun gitu ya. Kemarin waktu gue mau tarik tunai ya, buset, mbak kasirnya tiba-tiba bilang gini, bisa tarik tunai tapi sekarang kena cas 4.000 kak. Kata gue, sejak kapan kena cas? Gak tahu kak, peraturan baru dari banknya. Bisa banget loh kata gue loh. Waduh, saya sangat setuju dengan kakak ini ya. Apa yang dikatakan semuanya itu masuk akal dan saya sangat prihatin dengan pemerintahan sekarang 2025 sangat-sangat memprihatinkan. Ini lama-lama ya, kalau jalan kaki saja ya, nanti dikenakan pajak juga ini. Ya, kalau saya perhatikan ini, wah parah ini pemerintah guys kalau begini. Kita yang rakyat kecil ya, rakyat kecil akan semakin kecil, akan semakin, aduh gimana ceritanya bosku ya. Saya tidak bisa berpikir secara normal sekarang ini melihat tingkah laku para pejabat, para penguasa-penguasa di muka bumi Indonesia ini guys. Ya, parah, parah, parah. Waduh. Dan hari ini seorang ibu yang datang ke BRI untuk menarik uangnya, yang kebetulan rekeningnya lama tidak digunakan, dan padahal ibu ini perlu sekali dengan uang tersebut ya, dan sesampai di sana ternyata kecewa karena uangnya tidak bisa ditarik ya, dan itu katanya diblokir itu bosku ya, kata pihak BRI, pihak bank itu ya. Oke, kita lihat ya. Pernah nggak sih lu salah transfer ke rekening pribadi lu yang udah lama nggak dipakai tapi masih aktif? Jadi transfernya dari rekening pribadi ke rekening pribadi. Nah itu tuh kejadian sama gue. ATM-nya itu nggak gue pegang. Akhirnya gue telepon call center. Akhirnya gue ceritain lah kronologinya, dari jamnya, transaksinya berapa nominalnya, terus kejadiannya hari apa, pokoknya lengkap dan detail. Ya, lengkap Akhirnya ya. gue diarahin suruh ke banknya. Pas gue udah ke bank tuh gue ceritain kembali kronologinya sesuai, terus gue sertakan dengan bukti transaksinya. Si mbak itu bilang apa? Maaf bu, ini udah diblokir dari pusat. Terus gue Oh, bilang, diblokir dari "Bukannya pusat ini ya?" yang blokir itu mas CS yang kemarin saya telepon. Enggak, ini diblokirnya dari pusat ya ibu, dari PPATK kalau nggak salah namanya. Terus gue langsung kaget dong, ibu tenang dulu ya, ini bukan kasus korupsi. Ini itu kalau misalnya emang udah nggak dipakai rekeningnya PPATK ya? dan nggak ada transaksi, meskipun ada uang mengendap, itu bisa terblokir dari pusat. Gue langsung kaget dong.
sekarang ya, gue tuh sangat membutuhkan uang itu. Jadi gue berharap banget kalau uangnya itu bisa diambil. Dan ternyata nggak bisa diambil dong. nggak Nggak bisa bisa ya? diambil sekarang uangnya. Nunggu persetujuan PPATK-nya ACC gitu. Iya, Berarti iya. uangnya nggak bisa ya Mbak diambil hari ini juga. Nggak bisa Ibu, mohon maaf banget. Karena harus pengajuan dulu, isi formulir untuk dibuka blokirannya. Itu pasti banget Mbak 7 hari. Gue tanya lagi dong, terus Mbaknya cuma ngomong apa? Belum pasti ya Ibu, di ACC-nya dari pusat. Terus gue bilang, tapi Mbak saya sangat butuh uangnya banget Mbak, tolong banget nih, saya butuh uangnya banget. Iya Bu, saya nggak bisa bantu apa-apa. Saat Tidak ini bisa yang saya bantu bisa apa-apa, bantu guys, ya. adalah membuatkan formulir pembukaan blokiran. Ya Allahu Rabbi, di saat lu tuh butuh gitu kan, tapi Butuh nggak bisa diambil sulit, duitnya. guys, ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ngalamin hal yang sama nggak? Boleh sharing Rekening yang dong, kira-kira diblokir. di ACC-nya tuh lama atau enggak, karena memang butuh banget uangnya. Dan nggak bisa diambil pada saat hari ini juga. Wah. Ya, pastilah kayak tentunya kecewa dengan adanya semua ini yang diberlakukan oleh pemerintah. Ya, memang sekarang banyak sekali jual beli buku tabungan ya, dan biasanya seseorang jika mentransfer uang dalam jumlah banyak ya, bukan ke rekening utamanya, tapi itu ke rekening yang dibelinya tadi. Seperti itu bosku ya. Ini sungguh-sungguh sangat keterlaluan guys ya. Dan waduh, ini ada lagi berita baru. Oke, kita lihat ya. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah usul Ini Fahri dari pajak Fahri rumah Hamzah ya. tapak dinaikkan supaya masyarakat pindah tinggal di rumah susun. Ya udah, Makin sakit nih kepala Udah. guys. menterinya aja dulu ya. Betul, para betul, menteri Kak. kabinet Pak Prabowo, para pejabat-pejabatnya dulu contohin Ya, contohin lah. tinggal di rumah susun. Gimana? Hah? Ngawur, ide nggak masuk akal. Terus Betul, gimana betul, Bang. orang-orang yang sudah punya rumah itu? Hah? Mau dinaikkan pajaknya? Mau menyengsarakan rakyat? Ya pastilah begitu pikirannya bang. Ini menteri kosong, ini kosong menteri ini. Itu mau menyusahkan rakyat. Rakyat dari dulu di pedesaan juga sudah punya rumah masing-masing. Ya Di benar kota benar juga Kak. punya rumah masing-masing. Terus kalau pajaknya dinaikkan, makin beban, terus gajinya nggak naik. Udah contohin aja dulu pada menteri-menteri itu, pejabat-pejabat negara itu tinggal di rumah susun, mau nggak? Gimana nih? Yuk kita protes sama-sama. Kalian protes, komen di sini kalau kalian nggak mau pajak rumah naik. Pastilah Jadi kita tidak setuju percuma lah ya bang. pemerintah Juni-Juli ini ngasih bansos kalau sudah ada rencana pajak rumah itu naik. Ya Allah, setelah pajak rumah apalagi? Pajak kendaraan motor, pajak apa lagi dinaikkan? Hah? Kok tambah lama itu makin susah di negeri ini ya. Betul bang, betul bang. Udah contohin dulu para menteri itu tinggal di rusun dulu ya. Ngabur kau. Itu berita yang terakhir saya temukan pas bangun tidur, buka HP, waduh. Yang terlihat cuma pemblokiran bahan rekening yang lama tidak digunakan selama 3 bulan sampai 12 bulan itu akan dibekukan. Dan yang paling terakhir saya lihat ini ya, Fahri Hamzah usul pajak rumah naik guys ya. Oh, ini ceritanya bagaimana bosku ya? Ini pemerintah ada-ada saja deh kalau saya bilang ya. Karena apa gitu ya, semakin menyusahkan rakyat saja. Terus ini pemerintah ya betul kata kakak tadi, kemungkinan pemerintah sudah habis akal ya. Uang yang mana lagi yang seharusnya dikorupsi gitu bosku ya. Ini guys, harus cara bilangnya gimana ya? Pusing sekali gitu guys. Alamak, pemerintah, astaga. Ini pemerintah ya di saya sudah katakan tadi ya di luar negeri pemerintahnya
bingung memikirkan rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyatnya. Di sini, waduh, malah rakyatnya yang susah memikirkan pemerintahnya bagaimana baiknya, gitu loh. Justru di sini pemerintah kita ya, yang di Indonesia semakin menyusahkan rakyatnya saja. Itu bosku ya, katanya Pak Prabowo ingin mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Justru ini Pak ya, akan menambah jumlah kemiskinan di Indonesia. Gitu. Ya, dan kita kembalikan ke Ban BRI tadi yang selama 3 bulan sampai 12 bulan tidak ada transaksi, itu akan dibekukan. Dan ya pastinya seperti kakak tadi, urusannya jika sudah diblokir pasti itu urusannya akan lama sekali. Ini kita berpikir ya, uang tersebut yang ada di rekening dan sementara diblokir, terus uangnya tidak ada lagi kecuali di rekening itu kita mengambilnya, namun terblokir dan tidak bisa dikeluarkan. Ini bagaimana ceritanya bosku ya? Nanti ini yang punya uang, yang punya rekening ini yang diblokir ini pastinya akan kesusahan mencari sana sini pinjam. Nah, akhirnya orang ini akan melakukan hal-hal di luar kendali gitu. Pastinya akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang ya. Itu bosku ya, kalau ini pemahaman dari orang awam lah. Itu bos ya. Jadi pemerintah seharusnya jangan aneh-aneh lah membuat keputusan itu. eh, Harus ada tokoh masyarakat seharusnya rapat ya. Ini masyarakat setuju nggak kalau kita buat undang-undang seperti ini gitu. Kalau demi kebaikan rakyat masyarakat Indonesia tentunya kita setuju lah Pak. Tapi kalau untuk kepentingan Bapak sendiri, pemerintah sendiri, ini ceritanya bagaimana? Janganlah Pak memperkaya diri sendiri. Ya, para pejabat kita di Indonesia ini semakin hari, aduh, semakin tidak, astaga ini susah sekali Pak. Ya, waduh. Dan betul tadi kata Bang Hotman Paris, ya, orang di perkampungan Pak ya, orang di perkampungan seperti saya misalnya Pak, saya orang kampung, ya. Saya punya rekening istri saya, anak saya, dan mama saya. Nah, kebetulan di salah satu keluarga saya ini mama saya, dia pun juga menabung Pak ya. Dan itu cuma digunakan untuk menabung, tidak untuk menarik gitu. Dan sekarang nasib rekening mama saya tidak tahu sekarangnya karena semua saya yang pegang gitu. Dan ini rekening mama saya sudah lama tidak digunakan gitu ya, tidak ada transaksi apapun. Dan nasibnya sekarang saya tidak tahu apakah juga kena blokir atau bagaimana gitu Pak ya. Waduh, ini ceritanya gimana? Nah, betul tadi kata Bang Hotman Paris, orang di kampung kan sering begitu, cuma menabung saja, gitu. Gini Pak ya, saya terus terang ya, kita di kampung Pak ya, yang tidak ada, maksudnya yang pengangguran, ya, apa ya, menabung saja itu susah Pak ya, menambah menambah uang tabungan di BRI itu saja susah Pak ya. Jangankan 3 bulan ya, jangankan 3 bulan. Ini 1 tahun saja ya Pak, belum belum tentu untuk ditambah untuk menabung kembali ke eee, menambah tabungan yang ada di tabungan BRI yang ada sekarang ya, itu. Jadi astaga Pak, aduh. Banyak sekali ini pemerintah ada-ada saja guys ya.
Dan ada juga ya, ada juga ini ya, orang pesta ya, orang pesta, terus undangan itu juga akan dikenakan, pajak. Aduh, tambah pusing nih kepala, tambah pusing nih kepala. Aduh, guys. Rasanya apa ya, ingin 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 keluar dari negara ini, tapi kita cinta Indonesia, guys, ya. Aduh, eh, soalnya sekarang saya tidak bisa, bercerita lagi. Rasanya, napas sudah sesak ini, guys, ya. Silahkan, teman-teman yang ada di luar sana, silahkan beri komentar bagaimana pendapatnya, setuju nggak dengan, adanya undang-undang yang dikeluarkan, pemerintah saat ini. Dan, saya mohon kepada, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar kiranya membantu masyarakat kecil, rakyat kecil di seluruh Indonesia dalam, hal ini ya, tentang, pajak-pajak ini ya, tentang undang-undang, pemblokiran ATM. Dan, saya memohon maaf, saya di sini, bukan ahli, pemerintahan, Bos, ya. Saya orang, biasa, saya masyarakat, biasa, dan, tentunya saya tidak setuju dengan, apa yang dikeluarkan pemerintah ini. Dan, jikapun harus dan jikapun, untuk, apa ya, untuk, menghindari pejabat, korupsi, seharusnya para pejabat-pejabat itulah yang diberlakukan, rekeningnya di diblokir jika ada transferan yang tidak sewajarnya ya. Kalaupun perlu ya, para pejabat semuanya rekening ditiadakan ya, kalaupun, saya boleh meminta, Pak, ya, mulai dari presiden sampai pemerintah yang paling bawah, RW, itu rekeningnya kalau bisa disita semua, Pak, ya, disita semua. Ini permintaan juga seorang, masyarakat biasa ya, karena, apa ya, pemerintah sudah, banyak juga permintaannya sama masyarakat tanpa, mendapat persetujuan dari masyarakat sendiri ya, gitu. Kalau bisa semua rekeningnya diblokir lah, ataukah diambil, jangan dikasih rekening kalau, umpama gajian, harus ada orang yang khusus, eh, membawakan uang cash. Nah, gaji itu satu persatu, kan bisa kan, gitu, sesimpel itu bisa lah, ya. Bagaimana bisa kita pemerintah menghabiskan uang ke luar negeri jalan-jalan, ya, daripada mengurusi, Indonesia ini. Itu kan lebih jauh bermanfaat, Pak, ya, gitu. Waduh, parah ini, parah parah, parah, gokil ini, guys. Astaga. Dan ya, siapa lagi, Pak, ya, siapa lagi yang mau mengerti rakyat, siapa lagi yang mau menolong, rakyat kalau bukan, Bapak Prabowo Subianto ya, dan, Gibran Rakabuming Raka, agar kiranya semua ini, undang-undang yang baru ini, seperti pemblokiran ATM, semualah yang ada di, perbincangan ataukah semua yang ada di pembicaraan video saya ini, termasuk para, netizen tadi yang berbicara dan juga Pak Hotman Paris, agar kiranya dihentikan, karena itu akan, menyusahkan rakyat kecil lah,
Begitu bosku ya. Oke, teman-teman silahkan komentar. Silahkan beri pendapatnya. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.